Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, tak menghadiri sidang perdana kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret namanya di Pengadilan Negeri, PN, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 24 April 2025. Sidang dengan nomor perkara 99 PDTG 2025 PNSKT dilakukan di ruang Kusuma Atmaja itu menempatkan Jokowi sebagai tergugat 1, Komisi Pemilihan Umum, KPU, Solo tergugat 2, SMA Negeri 6 Surakarta tergugat 3 dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, UGM, sebagai tergugat 3. Sementara pihak penggugat adalah seorang pengacara bernama Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu, tipu UGM. Kuasa hukum Jokowi mengatakan bahwa kliennya saat ini sedang berada di Jakarta dan ditugaskan oleh Presiden Prabowo ke Vatikan sebagai utusan khusus untuk menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus. Terkait dengan gugatan yang diajukan oleh kelompok tipu UGM tersebut, Irfan menegaskan bahwa penyelesaian perkara harus diawali dengan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung, Perma, Nomor 1 Tahun 2016. Suatu keharusan bagi para pihak untuk menyelesaikan melalui mediasi terlebih dahulu sebelum pokok perkara itu diperiksa oleh majelis hakim, kata Irfan sebelum sidang. Irfan menyebut, mediasi membuka peluang bagi kedua pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa melanjutkan ke pokok perkara. Dalam mediasi tentu saja saya ingin mengetahui terlebih dahulu resume yang dibuat oleh pihak penggugat seperti apa tuntutannya kepada pihak tergugat, jelasnya. Ia menambahkan, keputusan untuk melanjutkan atau tidak akan dikonsultasikan langsung kepada Jokowi setelah menerima resume dari penggugat. Setelah mengetahui apa yang dibuat oleh penggugat, melalui kuasa hukumnya berupa resume, saya baru bisa konsultasi kepada Pak Jokowi apakah perlu dipenuhi atau tidak, ujarnya. Jadi saya tidak bisa untuk memutuskan seketika tanpa terlebih dahulu untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pak Jokowi, lanjutnya. Dalam sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Putu Gede Haryadi, Sutikna, dan Wahyuni, para pihak akhirnya sepakat untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, di mana pihak penggugat mengajukan nama Guru Besar Universitas 11 Maret, UNS, Solo, Profesor Adi Sulistiono sebagai mediator. Dari kuasa hukum penggugat telah menentukan Profesor Adi Sulistiono, maka pihak kuasa hukum tergugat pada prinsipnya tidak keberatan. Mengingat Profesor Adi sepanjang yang saya tahu memiliki kesibukan yang luar biasa sebagai akademisi, kata Irfan. Sementara itu, penggugat, yaitu Muhammad Taufik, menilai Profesor Adi adalah sosok yang tepat sebagai mediator kasus ini. Kita menghendaki mereka yang jauh dari persoalan rutinitas, karena selama ini ketika mediasi sepertinya bukan dalam rangka mengerucutkan terjadinya pertemuan kehendak berbagai pihak, cenderung mediasi deadlock. Kalau mediatornya seorang guru besar, yang notabene guru saya dan Pak Irfan, itu memberikan nuansa yang berbeda, kata Taufik. Ya. Hanya menyampaikan saja bahwa pendapat kami sesuai dengan yang tadi Majelis Hakim sampaikan bahwa kita dalam berperkara, dalam bermediasi ini adalah masih mengikuti Perma nomor 1 tahun 2016, terutama di pasal 7 yang mengatur tentang 17 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan itikat baik, yang mulia. Maka dari itu kami selaku penggugat juga menginginkan bahwa kehadiran para prinsipal ini sangat penting dalam proses mediasi. Jadi kami memohon kepada majelis untuk dan juga kepada para tergugat, terutama tergugat 1, Bapak Insinyur Joko Widodo, untuk dihadirkan dalam sidang mediasi. Cukup. Terima kasih yang mulia. Ya, baik ya. Nanti itu akan majelis jawab. Ya, yang kita tanyakan tentang penjelasan tadi sudah cukup ya, sudah jelas ya. Ya. Selanjutnya dari tergugat sudah jelas ya, sudah cukup ya. Baik. Ya, selanjutnya untuk mediasi perlu ada seorang mediator, Pak. Ya. Pasal yang sama di Perma 1 2016, majelis tawarkan kepada saudara penggugat dan para pihak tergugat apakah akan menunjuk salah satu mediator di Pengadilan Negeri Surakarta ini atau menyerahkan hal ini kepada majelis hakim. Izin menyampaikan yang mulia. Ya. Seandainya kami meminta untuk Profesor Adi Sulistiono sebagai
mediator, apakah nanti bisa diterima para tergugat? Profesor Adli Sulistiono Adi Sulistiono. akan dicek oleh majelis ya, apakah daftar nama ini, orang yang saudara sampaikan ini termasuk dalam daftar mediator di Pengadilan Negeri Surakarta. Ya. Ya, selanjutnya tergugat. Silakan dari tergugat satu, tanggapan saudara. Terima kasih Yang Mulia. Sebelum rekan sejawat kuasa hukum penggugat menentukan siapa mediatornya, perlu dipertimbangkan mengenai waktu. Harus dipastikan apakah Prof. Adi bersedia atau tidak, dan semisal bersedia sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh para pihak, sekiranya bisa bersedia atau tidak, itu perlu dipertimbangkan dulu. Kalau memang Prof. Adi sekiranya bersedia dan waktunya dimungkinkan, tergugat satu bisa menerima, dan terima kasih Yang Mulia, tidak ada masalah. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.